Secara kelembagaan kita bukan cuma di KPU Kota Makassar, tetapi secara keseluruhan di Komisi Pemilihan Umum itu Menjalani dari subbagian-subbagian, apakah ada Pak subbagian yang dianggap paling menantang di KPU sendiri? yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekretaris sebelumnya, bahwa saya anggap KPU Kota Makassar ini baik secara struktural maupun secara kelembagaan itu alhamdulillah luar biasa pencapaian daripada sekretaris sebelumnya. Terus ini teman-teman pemilih pasti penasaran kan, sebenarnya itu apa sih tugas dari sekretaris sendiri di KPU? Jadi tugas sekretaris itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam KPU melayani. Hai teman pemilih, terima kasih ya sudah selalu setia pantengin channel podcast KPU Kota Makassar. Kembali lagi bersama saya Nirmala Sari Satriadi, host podcast episode kali ini. Teman pemilih, hari ini saya ditemani oleh Sekretaris KPU Kota Makassar yang baru saja dilantik awal tahun kemarin. Nah, beliau dulunya Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah beliau dipromosikan menjadi Sekretaris KPU Kota Makassar. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Bapak Muhammad Saleh Tahir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Iya. Saya panggil apa ini? Pak Sek, Kak Sek? Pak Aji saja. Pak Aji, iya, Pak Aji atau Pak Sek saja ya Pak. Teman pemilih pasti banyak yang penasaran kan atau belum kenal dengan Pak Aji. Nah, mungkin Pak Aji bisa cerita tentang riwayat profil dan awal karirnya selama di KPU sendiri. Ya, terima kasih. Malaku dalam hal ini host di podcast KPU Kota Makassar ya. Jadi sedikit informasi bahwa saya memulai karir di KPU Provinsi itu tahun 2009. Mulai masuk di KPU Provinsi itu ditempatkan di subbagian umum dan logistik sampai 2011. Selanjutnya 2012 hingga 2016 itu saya di subbagian keuangan. Nah, setelah dari subbagian keuangan itu saya ke subbagian program data dan perencanaan, dan selanjutnya lagi ke subbagian hukum dan pengawasan, yang pada saat itu saya dipercaya oleh pimpinan menjadi Satgas SPP wilayah Sulawesi Selatan. Setelah 2019 sampai 2021 di subbagian hukum dan pengawasan, saya ke subbagian teknis dan parmas yang kala itu masih dalam satu subbagian, hingga ada penyelesaian SOTK baru di KPU provinsi dan kabupaten kota. Akhirnya saya ke subbagian Parnas, partisipasi masyarakat, yang pada saat itu menjadi PLH Kasubag, hingga tahun 2022 alhamdulillah dipromosikan oleh pimpinan ke KPU Kota Makassar sebagai Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Makassar hingga tahun 2024, dan akhirnya kembali ke KPU Provinsi juga sebagai Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan akhirnya alhamdulillah dipromosikan kembali ke KPU Kota
awal tahun, tepatnya tanggal 8 Januari 2026 sebagai Sekretaris KPU Kota Makassar. Saya kira itu secara singkat perjalanan selama saya di KPU. Hampir semua subbagian sudah dimasuki ya Pak? Alhamdulillah hampir semua subbagian, tapi sampai saat ini subbagian sumber daya manusia di KPU itu belum saya pernah di subbagian, tapi semuanya itu alhamdulillah sudah pernah. Selama menjalani dari subbagian, apakah ada Pak subbagian yang dianggap paling menantang di KPU sendiri? Hampir semua di subbagian di KPU itu semua punya tantangan tersendiri. Kalau misal di subbagian umum dan logistik, pada saat itu kita itu mengurus terkait dengan logistik pemilu maupun yang berhubungan dengan barang milik negara. Terus untuk di subbagian hukum pengawasan pada saat itu, saya yang basicnya sarjana ekonomi yang pada saat itu harus membuat berita acara terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan fakta integritas itu juga punya tantangan tersendiri yang tadinya itu dengan dasar ekonomi yang harus beralih ke dengan kalimat-kalimat yang terkait dengan hukum. Jadi itu tantangan tersendiri di subbagian pengawasan. Terus terkait di subbagian keuangan, di keuangan itu bagaimana kita membuat transaksi-transaksi itu menuangkan dalam bentuk laporan dan secara akuntabel, tentunya kita harus pertanggungjawabkan. Terus di subbagian teknis itu sendiri bagaimana kita mengawali tahapan, karena di teknis ini adalah ibarat kata dimulai tahapan pemilu ataupun pilkada itu di subbagian teknis dan diakhiri di subbagian teknis juga. Jadi mulai dari terkait pemilu kemarin itu kita awali dari verifikasi parpol sampai akhirnya di penetapan. Terus di pilkada juga seperti itu, mulai dari pencalonan sampai penetapan. Saya pikir itu semua mempunyai tantangan tersendiri di masing-masing subbagian, dan semua alhamdulillah kita bisa lewati, kita bisa jalani dengan dengan akhir yang alhamdulillah juga. Ya, yang memuaskan ya Pak. Alhamdulillah memuaskan. Iya. Terus ini teman-teman pemilih pasti penasaran kan, sebenarnya itu apa sih tugas dari sekretaris sendiri di KPU? Jadi tugas sekretaris itu ya sebagai kepala kesekretariatan yang berfungsi sebagai memberikan dukungan teknis dan administratif ke pimpinan, dalam hal ini ketua dan anggota KPU itu pasti dalam hal ini memberi dukungan teknis dan administratif itu sendiri, pengelolaan anggaran, manajemen logistik, fasilitasi hukum, dan serta data dan informasi. Saya kira itu adalah fungsi daripada sekretaris. Iya Pak, selama di KPU Kota Makassar sendiri kan masih baru ya Pak. Ada ndak inova atau ide-ide buat meningkatkan kualitas kelembagaan itu sendiri? Secara kelembagaan kita bukan cuma di KPU Kota Makassar, tetapi secara keseluruhan di Komisi Pemilihan Umum itu kita difokuskan pada inovasi, transformasi digital, penguatan tata kelola berbasis teknologi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Saya pikir itu adalah inovasi yang wajib dan mutlak untuk kita jalankan. Itu ya Pak. Ada ndak harapan untuk KPU Kota Makassar sendiri? Harapan kita tentunya berharap apa yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya tentunya menjadi evaluasi kita secara kelembagaan di KPU Kota Makassar untuk kedepannya. Dan satu yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekretaris sebelumnya, bahwa saya anggap KPU Kota Makassar ini baik secara struktural maupun secara kelembagaan itu alhamdulillah luar biasa pencapaian daripada sekretaris sebelumnya, di mana dari segi sarana dan prasarana sangat cukup memadai,
terus dalam bentuk pelayanan baik untuk ke masyarakat terkait informasi dan apa itu juga cukup, dan istilahnya malah membuat beban tersendiri bagi saya pribadi bahwa saya harus mempertahankan apa yang telah dicapai oleh sekretaris sebelumnya. Dalam hal ini Pak Aslan Marlam cukup berhasil di periode kepemimpinan sebelumnya, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya supaya saya bisa minimal mempertahankan dan sedikit meningkatkan. Meningkatkan, dan itu adalah pekerjaan yang menurut saya satu tantangan. Saya pikir demikian. Satu pertanyaan terakhir, satu kata untuk KPU Kota Makassar, Pak. Saya berharap apa yang sudah terjalin dengan teman-teman di sini, baik secara yang sebagai memfasilitasi dari anggota KPU, baik dari segi pekerjaan ataupun delegasi tugas apa segala macam, itu bisa dipertahankan, karena alhamdulillah sejauh ini kerjasama baik antara anggota KPU, ketua dan anggota KPU kepada sekretariat, dan sekretariat sendiri kepada jajaran struktural dan staf pelaksana, itu saya pikir itu yang saya lihat di sini, kekeluargaan yang cukup bagus. Ini menjadi modal utama tentunya bagaimana kita menjalankan nanti pemilihan, baik itu pemilihan pemilu maupun pilkada dengan dasar kekeluargaan dan kerjasama. Saya pikir insya Allah kita bisa lewati secara kebersamaan, dan tentunya soliditas itu penting dan harus kita tetap jaga dengan harmonisasi antara subbagian-subbagian, bahwa sekarang kita tidak harus berpikir secara parsial lagi, tapi kita harus berpikir secara kelembagaan, bahwa kita saling bahu-membahu antara satu subbagian dengan bagian lain, dan tentunya bukan menjadi pekerjaan hanya di satu subbagian, tetapi menjadi pekerjaan secara umum untuk kita semua. Saling support ya Pak ya? Kita saling support. Ya, itulah tadi teman-teman pemilih bincang-bincang kita pada sore hari ini bersama Pak Sek. Terima kasih Pak Sek atas waktunya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tapi sebelum itu, teman-teman pemilih jangan lupa follow akun sosial media KPU Kota Makassar, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kota Makassar. Saya Nirmala Sari Satriadi dan Bapak Muhammad Saleh Tahir undur diri, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus gitu Pak.